Welcome back everybody, saudara semuanya di seluruh Indonesia. Anda harus tahu bahwa minggu-minggu ini sudah sangat-sangat rawan sekali di bulan Agustus ya. Ini hari tanggal 9 Agustus 2022 ya. Bursa Efek Indonesia sudah seminggu lebih ya. Indeksnya kecenderungan naik terus dan Anda harus tahu bahwa US dollar sudah melanjutkan tren penguatan sekarang. Indeksnya sudah akan menguat ya untuk nanti malam dan besok kemungkinan Anda harus segera keluar di Bursa Efek Indonesia. ISG, indeks harga saham gabungan, akan anjlok tajam. Jadi market crash itu kondisi global yang nanti datangnya dari Amerika ya. Market Wall Street akan terjadi crash besar-besaran di tahun 2022 ini. Ya, yang saya selalu mengatakan dari tahun lalu bahwa akan terjadi market crash ya dan tahun ini saya sudah tegaskan nanti di bulan Oktober 2022 itu sudah makin dekat kenyataan itu, fakta itu akan terjadi. Ini untuk Anda di Indonesia, peluang terbesar Anda kembali ya, mumpung dolar rupiah kita ya lagi menguat. Ini kesempatan rupiah kita lagi menguat ya, dolarnya ada melanjutkan pelemahan karena selalu ada berita-berita positif ya, mulai dari angka PDB yang hari Jumat kemarin dan hari ini juga ada berita positif yang dikeluarkan oleh pemerintah ya mengenai APBN kita ya. Jadi kita akan ada dari kebijakan dari Menteri Keuangan ya mengenai surplus anggaran pendapatan belanja negara kita di tahun 2022 ini dikatakan masih menunjukkan surplus sebesar 106,1 triliun rupiah atau setara dengan 0,57% dari produk domestik bruto kita. Ya, ada kenaikan 0,57%. Ini yang surplus anggaran pendapatan belanja negara bulan Juli. Ada kenaikan dari bulan sebelumnya. Nah, pendapatan negara ini tercatat mencapai angka di 1.551 triliun rupiah. Dan belanja negara juga yang sudah terrealisasi atau yang sudah terjadi itu sebesar 1.448,8 triliun rupiah. Nah, pendapatan negara yang terjadi ini telah tumbuh sebesar 21,2%. Jadi ada pertumbuhan 21,2% dibanding periode sebelumnya tahun lalu. Jadi year on year ya. Ada kenaikan 21,2%. Nah, dibandingkan tahun lalu ya. Sedangkan belanja negara juga naik ya. Jadi pendapatan negara naik 21,2%, belanja negara juga naik, ikut naik 13,7%. Sesuai dengan periode yang lebih tinggi ya dari periode yang sama di tahun lalu juga, year on year. Nah, jadi apabila kita APBN kita ini selalu mengalami pertumbuhan, surplus terus ya, sampai dengan kemarin bulan lalu Juli ya, tahun ini mengalami surplus terus karena ada kenaikan harga komoditas energi ya, dan minyak sawit, kelapa sawit, batu bara dan lain-lain, dan kita mendapatkan penerimaan yang cukup besar dari ekspor ya, membuat APBN itu naik. Tetapi yang menjadi masalah, walaupun APBN kita surplus, tetapi kita juga mengalami defisit APBN yang cukup besar ya. Defisit ini terus tumbuh ya. Ya, karena kita punya belanja negara yang terus-menerus, itu kita harus memberikan subsidi yang besar. Ya, subsidi yang besar untuk pembiayaan BBM kita. Ya, BBM kita ya, dan listrik. Nah, itu negara selalu mengeluarkan anggaran yang cukup besar untuk membiayai itu, subsidi itu. Jadi sama saja, walaupun APBN kita surplus, tetapi kita punya defisit APBN juga besar dari belanja negara untuk subsidi BBM dan listrik itu.
yang sampai sekarang Anda bisa lihat hari ini sudah kelangkaan Pertalite ya di mana-mana. Dan jika Pertalite itu benar-benar nanti dihapuskan pemerintah, ya intuisi saya akan dihapuskan, maka itu ya pemerintah harus menghapuskan itu untuk menjaga bobolnya APBN. Karena sebentar lagi kita sudah tidak akan mengalami surplus APBN. Ingat itu. Ya, karena negara di luar sana sudah mengalami musibah besar. Musibah resesi, perlambatan ekonomi, musibah yang membuat mereka lebih berhemat lagi belanja, mengurangi belanjanya, maka di seluruh dunia mengalami penurunan ekonomi. Inilah masalah yang mau tidak mau, dan kita tidak bisa lari dari kenyataan ini. Harus mengalami, semua negara di dunia harus mengalami ini. Jadi yang bursa saham naik ini adalah istilahnya, kalau pinjam istilah yang sekarang, adalah prank, bullish semu, ya, hanya mau menarik banyak korban masuk ke dalamnya. Jadi Anda jangan berita-berita positif yang sekarang ini kayak APBN surplus, itu memang sudah berita basi ya, sudah tidak punya dampak apa-apa. Tetapi berita itu keluar membuat sejak dari awal bulan Agustus ini sampai tanggal 9 ini, indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia hijau terus, naik terus. Sekarang di level 7.144 tertingginya, sekarang di 135, dan saya pikir tidak akan jebol lagi di 7.300. Karena ini hanya mau menarik korban banyak masuk. Jadi Anda jangan jadi tumbalnya, nanti Anda jadi korban, Anda beli di harga sekarang ini. Sebaiknya Anda keluar. Ya terserah Anda, semuanya terserah Anda. Saya cuma mau menyelamatkan Anda. Sudah dari tahun lalu saya selalu mengatakan bahwa keluar dari pasar saham. Kenapa saya selalu katakan begitu? Karena saya sudah mengalami kejadian banyak sekali itu market crash. Ya, sejak dari tahun 1997 sampai dengan sekarang ini. Cara-caranya, tanda-tandanya, sinyal-sinyalnya itu sudah kelihatan. Ya, di saat kondisi yang sudah peak-peaknya selalu ada berita positif terus. Ya seperti hari ini, berita surplus APBN yang sebenarnya berita itu sudah pada tahu, sudah basi. Dari dulu juga kita udah tahu bahwa kita masih surplus APBN. Tetapi berita itu sengaja dihembuskan untuk banyak sekali korban. Retail Anda ini yang ada banyak yang ngeyel-ngeyel, keras kepala, ya silakan Anda masuk supaya uang Anda mau gitu ya, terserah Anda ya. Saya cuma di sini mau membantu Anda. Tapi Anda tidak percaya saya, tidak usah nonton konten ini. Nonton aja konten yang selalu mengatakan beli terus, nggak apa-apa, bebas kok. Saya di sini saya juga tidak dapat apa-apa di sini. Saya hanya mengedukasi Anda supaya Anda itu selamat. Karena saya sudah pernah mengalami hal-hal, tanda-tandanya, sinyal-sinyalnya seperti ini. Di dunia itu ketipu dengan hal-hal seperti ini. Wall Street masih naik aja. Padahal secara logika, kalau Anda itu waras, sadar, Anda tahu bahwa suku bunga semua negara itu sudah tren naik. Jika suku bunga naik, maka saham pasti jatuh. Itu sudah hukumnya. Investasi berisiko, saham dan si money game tipu-tipu, money game luar biasa dahsyat, menipu banyak orang, Bitcoin dan cryptocurrency itu pasti anjlok. Udah pasti anjlok tahun ini. Tunggu waktunya saja. Nah, sekarang ini kan terakhir lagi dipancing supaya Anda yang masih hijau, masih anak bawang, belum tahu apa-apa itu masuk ke dalamnya supaya dihap duitnya. Tetapi Anda ngotot tidak percaya saya, silakan Anda beli saja. Anda perlu buktikan, Anda perlu jadi korban dulu supaya Anda percaya sama saya. Begitu. Ya, terserah Anda semuanya. Saya cuma di sini mengedukasi Anda sesuai dengan apa yang saya sudah pelajari dan alami. Nah, satu hal yang paling penting untuk investor di Indonesia yang masuk ke dalam reksadana, ya, yang investasi duitnya, asetnya di dalam reksadana atau mutual fund itu, karena Anda investasi jangka panjang. Nah, kebanyakan reksadana di Indonesia itu penempatan dananya. Jadi investasinya oleh manajer investasi itu dilakukan di pasar saham. Karena pasar saham lah yang bisa membuat nilai aktiva bersih
net asset value reksadana itu mentereng, cermerlang, naiknya bagus, mengkilat, wangi gitu. Kinerjanya jadi bagus karena cukup tinggi kalau penempatan dananya di pasar modal atau pasar saham. Tetapi Anda perlu ingat bahwa ini adalah tren penurunan, kontraksi ekonomi di dunia sudah di depan mata. Dan bukan kalau tahun lalu masih saya sendiri yang berbicara tentang itu, tapi sekarang sudah banyak sekali yang berbicara tentang akan terjadi resesi. Jadi berarti kan apa yang saya katakan itu sudah 99% akan terjadi benar. Karena para ahli ekonom di dunia, bahkan lembaga International Monetary Fund, Bank Dunia, PBB pun mengatakan bahwa gelap. Tahun ini akan sulit dan gelap tahun depan. Maka yang perlu saya edukasi yang paling penting di sini adalah manajer investasi yang Anda tempatkan dana Anda di pasar saham, di reksadana itu akan selama masa kontraksi ekonomi, selama masa penurunan ekonomi, maka Anda tidak mendapatkan apa-apa. NAV-nya atau net asset value, nilai aktiva bersih Anda itu cenderung turun terus sampai di titik paling lemah. Maka selama itu pun Anda tidak menghasilkan apa-apa. Anda hanya bengong melihat kinerja dari reksadana Anda yang menurun abadi selama masa resesi ini. Resesi yang berkepanjangan, ya, bisa 4 sampai 5 tahun. Jadi selama 5 tahun itu Anda tidak mendapatkan pemasukan. Nah, inilah yang saya mau kasih tahu ke Anda bahwa sebaiknya Anda masuk ke yang saya tawarkan ini. Jadi saya sudah melihat ini satu peluang besar, ya, untuk Anda gitu loh. Ini karena kondisi kedepannya kita akan di dunia akan mengalami gelap atau resesi, kecenderungan ekonomi yang menurun, bisnis tidak bisa jalan, ya. Anda mau bisnis besar, menengah dan kecil, ya, bisnis menengah tergantung sama bisnis besar. Bisnis besar aja sudah mau PHK karyawannya, mau bangkrut, sudah nggak bisa hidup karena tidak ada permintaan. Karena mereka sepi, daya beli nggak ada. Itu semua ada siklusnya. Maka mempengaruhi bisnis yang menengah. Nah, bisnis menengah itu tidak mampu hidup, maka mempengaruhi kelas-kelas UKM dan UMKM. Bahkan semuanya. Sampai Anda yang eksekutif, yang bekerja juga ada punya ancaman PHK. Mungkin gaji Anda dipotong, penghasilan akan semakin menyusut di kondisi resesi yang berkepanjangan ini. Bagi pengusaha, kalau mereka tidak bisa, perusahaan besar, kalau mereka tidak mendapatkan laba, tidak menguntungkan, buat apa gitu? Mendingan saya tutup pabrik saja, ya. Saya tutup investasi saya daripada saya membuang waktu rugi terus. Ya, nah, mereka investasi kemana? Ke hedge fund, ke dana kelola kolektif yang bisa menghasilkan laba konstan, profit konsisten tiap bulan, tiap tahun yang mereka dapatkan. Dan ini kalau yang saya tawarkan ini karena dia selain dia memberikan seharusnya hedge fund itu hanya nasabah private, nasabah tertentu saja, gede, ya, private. Tetapi ini expand dari Australia yang saya tawarkan ini adalah memberikan juga kepada nasabah retail juga punya peluang kesempatan itu. Seperti reksadana kan orang di Indonesia itu bisa dengan modal 100.000 juga bisa invest di reksadana. Nah, di situ juga jadi supaya semua orang bisa memiliki kesempatan peluang yang sama. Nah, di sini juga ada retail, Anda bisa investasi di reksadana, hedge fund, ya, Anda sebagai investor retail yang dan juga bisa investor kakap, ya, investor khusus, ya. Nah, investor khusus itu 500.000 US dollar ke atas. Tetapi kalau Anda yang retail, ya, Anda bisa mulai dengan modal yang Anda punya, ya. Tetapi dana itu harus dana dingin, idle money, dana yang tidak dipakai, dana nganggur, dana yang tidak mengganggu kebutuhan Anda sehari-hari. Tetapi dari situ bisa membiayai kebutuhan Anda hari-hari.
inilah yang harus Anda tempatkan ke hedge fund yang nanti sangat, jadi bisnis nanti ke depan setelah Oktober 2022 market crash hancur dalam sampai 2023, dunia gelap. Nah, di saat dunia gelap ada dunia terang. Dunia terang adalah investasi di hedge fund. Hedge fund itu di derivatif. Kebanyakan mereka investasi di derivatif, ya, di futures trading, ya, di option, di mana market yang bisa volatile, market yang rame volatile, dan market yang bebas, ya, bisa ditransaksikan dua arah. Nah, itu disitulah hanya bisnis pasar yang bisa transaksi dua arah lah yang bisa menghasilkan cuan. Jadi kalau makanya saya katakan Anda harus keluar di saham, ya, di reksadana, apalagi itu yang nggak jelas itu kripto itu Bitcoin itu, karena itu sama sekali itu pasti habis itu kripto itu Bitcoin selama tinggal itu bisnis kayak begitu, makan korban banyak seperti konten saya sebelumnya. Nah, di saham itu ada penurunan tetapi kenaikannya tidak banyak. Jadi sebaiknya Anda harus investasi di hedge fund. Karena di hedge fund itu sangat volatile sekali. Hedge fund investasinya, ya. Jadi semua orang di dunia itu menempatkan dananya di hedge fund. Investor-investor di luar negeri selain Indonesia. Hanya Indonesia aja yang belum mengenal itu. Karena kita selalu terikat dengan aturan, dan pemangku kepentingan kita ini selalu berjalan itu terlambat sebelum semuanya sudah terjadi. Jadi yang Indonesia belum banyak hedge fund, dia belum ada aturannya. Nanti kalau sudah banyak baru dibuat aturan. Seperti itulah. Seperti dulu kita zaman dulu itu belum, saya di tahun 97-98 itu belum ada tuh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, tidak ada Bapepti, tapi banyak sekali usaha trading futures, trading forex sudah banyak. Bapepti baru muncul tahun 2001. Jadi kita lebih dulu daripada Bapepti. Nah, seperti ini. Hedge fund ini bukan hal yang sudah dari dulu, tahun 1949 di dunia. Nah, di Indonesia ini belum ada, ya. Masih tidak mengerti itu. Mereka hanya tahu bahwa kalau investasi jangka panjang dikelola di pasar modal, mendapatkan keuntungan, estimasi keuntungannya akan dikembalikan kepada investor itu nanti setelah setahun. Begitu. Tetapi investasinya terikat hanya dalam negeri di pasar modal. Tetapi kalau hedge fund itu bebas, Anda bisa transaksi di pasar di mana saja. Anda bisa transaksi di pasar Amerika, di Jepang, di Hong Kong, di mana saja yang menurut Anda itu bisa menghasilkan profit. Dan bukan hanya trading satu arah. Hanya kalau market ke utara saja kita trading, kalau selatan tidak. Seperti trading saham atau trading investasi di reksadana. Nah, kalau di hedge fund bebas. Jadi market yang sangat volatile, yang sangat ramai, fleksibel adalah di hedge fund. Nah, peluang terbesar ini adalah daripada Anda di reksadana, yang Anda sudah menyerahkan kepada manajer investasi untuk mengelola dana Anda dalam setahun. Nantinya Anda tidak dapatkan apa-apa di akhir tahun, mulai Oktober 2022 ini sampai dengan 2023, 2024. Karena market itu masuk dunia itu gelap. Dunia gelap, maka saham gelap, reksadana gelap, istilahnya gitu, ya. Nah, yang terang adalah di hedge fund. Nah, begitu juga yang Anda yang memang di kondisi yang dunia gelap itu, kecenderungan adalah US dollar sangat menguat di semua mata uang di dunia. Ya. Makanya Anda sudah saya sarankan dari tahun lalu bahwa Anda memborong US dollar. Ya, memborong US dollar karena US dollar itu Oktober akan ke 18.000. Dan juga logam mulia emas. Tetapi dua investasi itu memang ada kenaikan dari perolehan modal, ya. Agak lambat memang.
pasti memang, tetapi tidak besar. Nah, kalau Anda yang investasi, nah ini karena saya memikirkan sesuatu yang terbaik bagi Anda, maka saya tawarkan. Apapun yang terbaik saya berikan kepada Anda. Nah, kalau hedge fund, itu kan hedge fund asing, maka Anda investasi dalam US dollar. Anda bisa mendapatkan perolehan modal dari kenaikan US dollar, pelemahan nilai tukar rupiah. Itu keuntungan yang pertama. Yang kedua adalah Anda mendapatkan profit yang konsisten. Estimasinya. Jadi profit konsisten artinya dia mendapatkan konsisten profit terus tiap bulan. Ya, tetapi dalam profit itu estimasi, ada perkiraannya, bukan pasti ya. Saya tidak bicara pasti. Estimasi. Anda buka kamus, apa arti estimasi? Kalau profit konsisten artinya setiap bulan diberikan profit ke Anda, tetapi estimasinya 3-6%. Kalau memang hasil investasi, hasil trading mereka itu marketnya kurang begitu menguntungkan, mereka bisa memberikan 3%. Tetapi kalau marketnya bagus, Anda bisa diberikan 6%, tergantung itu. Tetapi pada kenyataan mereka yang sudah investasi, ya rata-rata mereka mendapatkan 4-5% setiap bulannya. Luar biasa. Anda bisa mendapatkan 4-5% itu untuk membiayai kehidupan Anda. Sedangkan uang Anda itu Anda simpan, diinvestasikan dalam setahun, yang pokoknya, yang modalnya Anda itu, sedangkan 4-5% atau 3-6% itu adalah uang yang bisa membiayai apa yang Anda butuhkan setiap bulannya itu. Nah, inilah yang luar biasa, Anda mendapatkan double keuntungan. Nah, cobalah Anda pikirkan yang masak ya. Anda pikirkan bagus Anda investasi dalam US dollar, tetapi lebih bagus lagi investasi dalam US dollar di hedge fund. Itulah cara jitu, cara yang paling smart. Nah, ini yang sekedar sekilas saya menawarkan kepada Anda. Anda pikirkan yang matang peluang dan kesempatan ini. Nah, jika Anda sudah mendapatkan, Anda sudah memikir bahwa Anda merasakan ini yang terbaik, Anda bisa email saya. Saya akan menjelaskan Anda lebih lanjut. Saya akan jelaskan lebih detail kepada Anda. Anda email saya sertakan email saya di kolom deskripsi, di balik video ini, deskripsi. Ya, ada email saya. Jika bicara tentang bisnis, sebaiknya kita di email ya. Itu etikanya, Anda email saya, akan saya jelasin di sana. Oke, sukses untuk Anda. Jangan lupa yang belum subscribe channel YouTube ini, mohon di subscribe. Tekan loncengnya untuk aktivasi notifikasinya. Nah, segera keluar dari pasar saham, karena ini adalah bullish semu. Ini hanya prank. Ya, jangan Anda ketipu dengan berita-berita yang bagus sekarang, karena berita-berita yang bagus sekarang ini tidak ada manfaatnya. Fundamental yang paling besar adalah di suku bunga Amerika, itu saja. Kalau itu sudah naik tinggi, maka semua dunia gelap. Sukses untuk Anda.